ketika keramaian berseru, menjadi saksi bahwa Jogja dipenuhi jejak yang berlalu. Pada sudut kota terdapat luka alam yang memahat pilu. Berjajar sampah menciptakan bau kelam dari sudut kota yang tak berlalu. Sampah akan menjadi beban yang terlupakan. Beban yang dapat merusak kesucian dan merusak keharmonisan. Dalam menjaga keharmonisan Jogja, terdapat usaha-usaha agar melestarikan filosofi Yogyakarta. Namun, tidak ada aksi nyata yang terbangun untuk kemajuan Jogja. Bukan hanya pendiri Jogja yang berkuasa dalam masalah sampah, tetapi dari warga Jogja dapat mendukung aksi nyata pula. Wacana dapat diwujudkan oleh tanggung jawab warga. Melalui kesadaran akan muncul tangan-tangan yang peduli terhadap lingkungan. Dengan harapan dapat menghilangkan bau kelam yang menyeruak di tanah kelahiran. Pandangan saya mengenai permasalahan yang telah menjadi permasalahan global akan berdampak terhadap ekosistem lingkungan yang ada. Berdasarkan laporan dari World Bank tahun 2018 menyebutkan bahwa terdapat sejumlah 2,1 miliar ton sampah padat yang terjadi setiap tahunnya di seluruh dunia, di mana setiap negara atau individu menghasilkan 13,5% sampah-sampah padat yang tersebar dan susah untuk diurai. Oleh karena itu, permasalahan sampah ini menjadi kondisi konsentrasi utama saya untuk meneliti mengenai permasalahan sampah yang akan berdampak kepada kehidupan masa depan. Saya peduli terhadap isu sampah karena sampah menjadi faktual bahwasannya sampah merupakan permasalahan nomor 1 yang menyebabkan ketidaknyamanan yang berada di society. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Ellen MacArthur Foundation tahun 2020 menyebutkan bahwa apabila kita tidak melakukan bentuk perubahan dari adanya pengolahan sampah, maka tahun 2050 populasi dan jumlah sampah di dunia ini akan melebihi jumlah ikan yang berada di lautan. Dari situ, kita juga melihat bahwasannya sampah ini menjadi ancaman paling terberat kepada lingkungan dan ekosistem di masa depan. Saya berkontribusi aktif dengan menerapkan konsep 3R, yaitu Reduce, Reuse, and Recycle, di mana ketiga konsep ini merupakan konsep yang sangat simpel yang dapat saya terapkan di diri individu saya pribadi. Hal ini ditekankan oleh peneliti asal Piat Universitas Gadjah Mada, Saudara Chandra Wahyu Purnomo, yang menyebutkan bahwa untuk mengurangi sampah secara pribadi, yaitu dapat dilakukan dengan memilih produk-produk yang minim akan kemasan sampah plastik. Yang kedua, yaitu melakukan bentuk-bentuk daur ulang barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis. Yang terakhir, yaitu
mendukung bentuk produk-produk yang menggunakan sistem ramah lingkungan dengan pengurangan kemasan berplastik. Ketiga cara ini dapat mengurangi tingkat sampah di skala individu atau pribadi masing-masing. Peran individu dalam tindakan pengurangan sampah yaitu bersignifikan atau berdampak secara besar. Hal ini ditujukan juga penelitian yang dilakukan oleh United Nations Environment 2021 yang menyatakan bahwa peran individu atau pribadi memiliki dampak besar terhadap pengurangan sampah secara global ini. Yang bisa dilakukan oleh individu yaitu dapat melakukan pembuangan sampah secara teratur, melakukan bentuk-bentuk pemilihan produk yang beramah lingkungan, dan melakukan bentuk upaya daur ulang sampah yang dapat dilakukan. Saya percaya di mana argumen saya ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Robani tahun 2022 yang menyebutkan bahwa peran pendidikan masyarakat dan klasifikasi pendidikan masyarakat ini akan berdampak terhadap proses manajemen sampah yang ada di masyarakat, di mana perlu dilakukan pembentukan program-program edukasi yang bekerjasama dengan komunitas, organisasi, pemerintah, dan media massa untuk melakukan bentuk propaganda dan bentuk kebijakan-kebijakan dalam pengurangan sampah yang dapat dilakukan secara individu atau secara bersama. Hal ini dapat meningkatkan dari tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan penjagaan lingkungan di sekitar. Saran saya untuk pemerintah ataupun organisasi untuk melakukan penanggulangan sampah yang berada di saat ini adalah dengan melakukan peningkatan bentuk fasilitas dan infrastruktur. Penelitian yang dilakukan oleh Raja Bagus tahun 2023 menyebutkan bahwa pemerintah merupakan kunci utama dan dalang utama untuk mengatasi permasalahan sampah di lingkungan, yaitu dalam bentuk support peningkatan bentuk infrastruktur dan fasilitas yang lengkap dalam proses pendaur ulangan ataupun proses pengolahan sampah yang berada di saat ini. Selain itu, dapat pula dilakukan pembentukan suatu kebijakan-kebijakan ataupun program-program yang strategis dalam pengolahan sampah. Terakhir, pemerintah dan organisasi dapat memberikan bentuk insentif kepada pelaku-pelaku individu ataupun kelompok-kelompok kecil yang melakukan bentuk pemberdayaan sampah ataupun pengolahan sampah secara mandiri. Anak-anak dan remaja merupakan generasi emas yang akan membuat dunia ini menjadi lebih baik. Menurut National Geographic tahun 2021, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengajak anak-anak dan remaja untuk berpartisipasi secara langsung, yaitu dengan membuat suatu program edukasi. Selanjutnya, dapat dengan memfasilitasi tempat-tempat pendaur ulangan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan inklusi pendidikan. Terakhir, dapat secara aktif dan secara langsung mengajak anak-anak dan remaja untuk bergabung kepada komunitas-komunitas dan organisasi yang bergerak dalam bidang penjagaan lingkungan, khususnya di lingkungan sampah. Sudah kita ketahui secara bersama bahwasanya teknologi dapat membantu mengatasi dari segala permasalahan yang dialami oleh manusia tanpa terkecuali, termasuk bidang sampah. Menurut studi kajian yang dilakukan oleh Nature Communication tahun 2019 yang menunjukkan bahwa teknologi berperan penting dalam proses pengurangan sampah, yaitu dengan melakukan bentuk inovasi-inovasi yang terbarukan, seperti melakukan perancangan alat-alat daur ulang yang lebih efisien, menciptakan bentuk sistem manajemen sampah yang lebih baik, menciptakan bentuk-bentuk proses pendaur ulangan ataupun produk yang lebih ramah lingkungan.